يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Pemimpin diajak oleh wanita wanita dan dua orang. Faqala inna akhafullah, dia mengatakan aku takut. Yang mereka berkumpul di atas kecintaan kepada Allah dan mereka berpisah pun karena Allah. Orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Semua orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai vonis keputusan di tengah-tengah manusia itu diselesaikan. Dia tetap akan ada naungan. Ketika orang-orang berkeringat, mungkin kalaupun dia berkeringat tadi hanya sampai mata kakinya, tapi ada yang tidak kepanasan. Dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang kita hafal semuanya insyaallah, tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan pada hari itu. Secara umum kita punya sedekah. Kalau sedekahnya diterima, kita akan mendapatkan naungan. Tapi ternyata nggak semua orang bisa sedekah dalam kehidupan ini. Ini banyak amalan lain. Yang pertama tadi disebutkan imam adil, pemimpin yang adil. Jadilah pemimpin yang adil. Seorang ayah di rumahnya, seorang kalau bupati, kemudian gubernur, presiden, apa aja jabatan dia, apabila dia memimpin sesuatu, maka jadilah pemimpin yang adil. Jangan berharap pujian dari manusia. Kalau mengharapkan pujian dari manusia, kira-kira dapat nggak naungan? Nggak dapat. Karena Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas. Jangan sampai melakukan sesuatu itu, karena banyak pemimpin-pemimpin sekarang ini, nggak banyak lah, entah banyak atau sedikit, banyak kok banyak lagi sebagian yang melakukan keadilan untuk apa? Untuk pencitraan. Jangan berharap dapat naungan dari Allah, karena yang diterima oleh Allah itu yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka pemimpin yang adil hendaklah ikhlas dalam keadilannya, bukan supaya dipilih lagi. Kan orang kadangkala dia melakukan banyak tindakan dengan baik, kenapa? Bukan lillahi ta'ala, supaya dipilih lagi oleh rakyatnya. Berarti engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan di dunia. Di akhirat Allah suruh nanti orang-orang cari pahalamu kepada mereka, bukan kepada Allah, karena bukan untuk Allah dia berbuat. Yang kedua, anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Kenapa disebut anak muda? Karena memang anak muda ini memerlukan perjuangan besar untuk beribadah. Dia memiliki nafsu, dia memiliki lingkungan anak-anak muda yang kurang mendukung dia untuk beribadah, yang mereka lebih suka main, lebih suka hiburan. Sedangkan anak muda ini, tatkala teman-temannya hiburan, dia berangkat ke rumah Allah, dia beribadah kepada Allah. Ini spesial yang kayak gini. Kalau orang tua yang beribadah kepada Allah itu sudah waktunya, memang sudah waktunya. Kenapa? Biasanya mereka sudah mulai lemah, syahwatnya sudah mulai kurang, ya. Kemudian kekuatan fisiknya udah nampak. Oleh karena itu Allah berikan kekhususan buat anak muda. Kalau orang tua yang beribadah kepada Allah tidak dapat kekhususan ini. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Bergantung di rumah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun aktivitas dia, hatinya itu berdenyutnya di rumah Allah SWT. Dia tidak akan merasakan kedamaian, ketentraman kecuali kalau ke rumah Allah. Ketemu hatinya seperti orang lah, Masya Allah. Antum kalau lagi rindu sama anak antum,
Anak itu disebut apa? Buah hati. Antum kalau ketemu sama anaknya, Masya Allah, hilang segala kepenatan itu. Begitu pula orang ini. Ketika dia ke rumah Allah, selesai semua urusan dunia. Dia gak mikirin lagi, karena dia sedang berada di tempat hatinya berdetak. Kemudian yang keempat, dua orang yang mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Ini berat jemaah, karena kebanyakan pertemanan di masa sekarang itu dibangun karena maslahat. Sampai ada teman yang sakit hati karena ditinggalkan sahib-sahibnya. Dia mengatakan, Ustaz, ada gula, ada semut. Ketika ana banyak fulus, banyak yang dekat sama ana. Ketika ana mulai susah, ana memerlukan bantuan dari teman-teman, ana malah ditinggal. Kalau kita dekat sama fulan bukan karena Allah, nggak ada gunanya. Bahkan, ya ingat hadis Nabi SAW, bukan hadis. Firman Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling mencintai, yang saling mengasihi di dunia ini, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah. Artinya dia kumpul sama fulan, duduk sama fulan bukan karena maslahat. Karena apa? Karena Allah. Sampai cerita Nabi SAW tentang seorang yang keluar dari kampungnya, hendak ke kampung sebelah. Fa arsalallahu malakin fi madrajati. Allah kirim malaikat di jalannya orang itu dalam wujud manusia. Ketika ketemu sama dia, ditanya, ila ain, kau mau kemana? Ila akhin li fi hadhil qaryah. Aku mau mengunjungi saudaraku di kampung ini. Kenapa kau kunjungi dia? Apa kau ada nikmat yang ingin kau dapatkan dari dia? Atau ingin balas budi atau macam-macam? Kata orang ini, enggak. Enggak ada apa-apa. Ghaira anni uhibbuhu fillah. Yang menyebabkan aku ingin mengunjungi dia itu karena aku cinta dia, disebabkan Allah. Karena Allah aku cinta sama dia, maka aku ingin berkunjung ke rumah dia. Apa kata malaikat ini? Fa'lam anni rasul rabbil alamin. Ketahuilah aku ini utusan Allah. Allah nyuruh aku ngasih tahu dirimu bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai dia karena Allah SWT. Yang kelima, ya seorang laki yang diajak oleh wanita, Allah jamaah. Sekarang ini ajakan untuk berbuat zina itu di mana-mana. Ya, entah di negeri sini, tapi di Indonesia, na'udzubillah min dzalik. Tapi orang ini ketika diajak oleh wanita tersebut mengatakan, inni akhafullah, aku takut sama Allah. Seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana dia akhirnya lari dari fitnah wanita. Lari, bukan dengan hatinya saja, tapi dengan fisiknya lari Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di sini penting dalam kehidupan yang penuh dengan fitnah ini, kita perlu untuk menjauh dengan fisik kita dari tempat-tempat yang penuh dengan fitnah. Sebagian orang mengatakan apa? Yang penting kan jaga hatinya. Betul. Tapi kalau fisikmu dekat dengan fitnah itu, bagaimana Rasul SAW menjelaskan ketika fitnah itu terjadi? Orang yang duduk lebih baik, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Artinya semakin fisik kita ini menjauh dari fitnah itu, semakin selamat kita dari fitnah tersebut. Tapi kalau kita mendekati fitnah itu dengan mengatakan, "Dah, insya Allah imanku kuat, insya Allah." Ya, lihat nanti. Iman itu naik turun. Dan iman itu seperti pakaian yang bisa lusuh. Dan sekarang
lebih baik. Kemudian yang terakhir tentang seorang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, kemudian meneteskan air mata. Jamaah, antum coba hitung berapa kali antum nangis karena Allah. Kita banyak menangis karena haru. Kita nangis ditinggal mati orang tua kita. Kita menangis tinggal mati saudara kita. Kita menangis karena disakitin orang lain. Kita menangis karena dizalimin. Kita menangis karena di PHK. Kita banyak tangisan-tangisan kita itu tidak bernilai ibadah sama sekali. Ya nggak apa-apa, menangis sih nggak apa-apa. Menangis karena anaknya meninggal dunia nggak apa-apa, itu bukan bertentangan dengan syariat, boleh. Tapi yang mendapatkan naungan dari Allah ini adalah yang menangis karena takut kepada Allah, dia teteskan air mata. Ada orang menangis, kenapa menangis? Kakinya sakit. Kira-kira tangisannya akan mendapatkan ganjaran dari Allah? Tidak. Maka ingat, orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah, sendirian. Kalau lagi rombongan nangis itu gampang. Syekh ceramah ya, tentang neraka, kita ikut menangis. Kenapa? Karena teman yang di sebelahnya nangis. Kan bisa orang terharu jamaah. Antum mendengarkan orang, melihat orang nangis itu air mata itu kepingin netes. Karena haru, bukan karena antum takut kepada Allah Subhanahu wa taala.